kita tidak bersua. Aduh, Gimana, alhamdulillah. Bener-bener ya, udah lama. Baik. Bener. Kesampat ke 51 ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMA Negeri 7 Jakarta. Dan di sekolah ini ada sebuah pertemuan dengan para guru untuk mewujudkan sekolah aman dari kekerasan. Dan itu dibangun atas dasar rapot pendidikan. Nah, seperti apa nih video ini? Ikuti terus ya. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Yang terhormat Ibu Retno yang sudah hadir di tempat kami. Ya. Yang terhormat Pak Jenderal selaku Wakil Bidang Sarana dan Prasarana. Terhormat Ibu Suprati Bidang Kurikulum, teman-teman sekalian yang hadir di sini, Bapak dan Ibu guru, alhamdulillah puji syukur kita kepada kehadiran Ilahi Rabbi yang mana kita diberikan nikmat, diantaranya nikmat sehat, membuat kita bisa hadir di dalam ruangan ini. Teman-teman, mari sama-sama kita menyimak dan akan bisa kita implementasikan setelah dari pemaparan dan pemberian dari Ibu Retno. Pikir saya tidak banyak memberikan kata-kata, itu yang bisa saya sampaikan. Tidak kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jamnya orang ngantuk ya. Oke. Dan mau ngebahas permasalahan yang berat lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, senang sekali diundang ke sini, sebuah kehormatan bagi saya. Dan ini hal yang karena memang di mana-mana nih ya. Tadi Pak Ridho sudah menyebutkan gitu ya. Saya kayaknya pernah ya Bu Teti kesini ya, di SMA 7 ya. Tapi udah lama banget ya. Ya betul. Oh iya, ya Bu Teti ini teman lama ya. Ketika sama-sama jadi guru, mungkin kita kenal tuh tahun 2000-an ya Bu ya. Mulai itu dan udah lama juga saya tidak bertemu. Senang sekali juga bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya senang banget dengar bahwa ini berdasarkan diadakan karena melihat rapat pendidikan. Berarti Bapak Ibu juga sudah masuk pada proses di mana program atau perencanaannya berbasis data. Dan tadi ada kasus-kasus ya, yang kemudian memang warnanya kuning gitu. Nah, oleh karena itu jadi kuning soal perundungan, bahkan kekerasan seksual. Nah, dari sini kemudian ingin tahu gimana cara mengatasinya gitu ya. Sebenarnya bukan cuma di tempat Bapak Ibu sih. Di tempat lain pun, di sekolah-sekolah lain pun, hampir di seluruh Indonesia juga menemui hal-hal yang sama gitu ya. Next. Nah, Bapak Ibu, ini judulnya disiplin positif. Ini adalah salah satu cara gimana kemudian kita ngurangi kekerasan sebenarnya. Dan saya mungkin tidak fokus pada satu kekerasan aja, tapi kita menyebutnya, oke, next, bisa di. Nah, jadi gini ya, di tahun 2045 katanya kita akan dapat bonus demografi. Nah, kira-kira sebagai pendidik, Bapak Ibu maunya di tahun 2045 ini anak kita, anak kandung kita ataupun anak didik kita itu mau mencapai tingkat yang mana? Nah, kira-kira apa sih mimpi kita terhadap generasi yang akan datang yang akan menggantikan kita, Bapak Ibu? Kira-kira apa? Ya Bu, mau yang seperti apa nih anak kita? Berkarakter, oke. Seperti berkarakter itu kan berarti banyak ya Bu ya. Yang pasti karakter positif ya Bu ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita dihadapkan sama profil pelajar Pancasila ya. Nah, dalam profil pelajar Pancasila ini, ya sebenarnya kita melakukan semua ini, satu sebagai bentuk pencegahan, kedua kita sebenarnya ingin mewujudkan anak-anak kita punya atau sesuai dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, namun yang kita hadapi tadi Pak Ridho bilang kekerasan ya, bullying, kemudian kekerasan seksual, juga intoleransi.
Nah, kita punya problem-problem ini gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya benar nggak sih kejadian itu ada? Ya, ini sebenarnya contoh. Jadi anak melakukan tindak pidana perundungan terhadap teman sebaya hingga menimbulkan kematian. Dicontohkan misalnya satu di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Kebetulan waktu itu saya masih komisioner KPAI. Saya termasuk yang kemudian penanganan terhadap kasus ini. Di sini seorang anak itu main dari perundungan, kata-kataan. Yang paling sering kan ngata-ngatain nama orang tua ya, manggil nama orang tua. Nah, ini kemudian berkembang menjadi istilahnya itu musuh gitu. Nah, satu anak ini, si anak pelaku melawan anak korban ini, korban tuh ngelawan. Nah, sampai satu hari anak pelaku ini udah sakit, merasa dendam pada anak korban, dan dia ngajak teman-temannya yang lain 8 orang. Ketika anak korban selesai wudhu mau sholat zuhur, itu kayak abis ujian gitu ya, terus anak-anak tuh pada sholat di belakang, itu lingkungan sekolah loh. Nah, ternyata 9 anak ini sudah menunggu anak korban. Begitu anak korban masuk, langsung ditangkap, dibanting, mukanya ditutup pakai sejadah, lalu ditendang rame-rame, diinjek, ditendang. Pulangnya, anak korban ini ngerasa sakit pada bagian perut. Lalu dia itu anak yang terbiasa juga ngomong sama orang tuanya. Jadi dia pas buang air, keluar darah. Orang tuanya begitu dengar informasi bahwa dia habis mengalami kekerasan, langsung membawa ke kota Manado. Jadi rumah sakit di kota Mobagu ini ke arah kota Manado sebenarnya lumayan, tapi mereka hanya percaya bahwa ada rumah sakit bagus lah di sana agar anaknya tertolong. Sampai di sana ronsen dilakukan karena keterangan si anak dan orang tua. Lalu pas diperiksa, ini harus operasi sekarang Bu, karena terjadi pendarahan pada usus. Jadi usus anak ini pecah. Sementara usus besar itu kan bentuknya melingkar kayak spiral. Jadi kan ketika ditendang rame itu akan putus di bagian beberapa kan, kerusakannya di beberapa bagian. Akhirnya harus operasi hari itu. Selesai operasi langsung masuk ICU, memang ya untuk sampai bisa di ruang perawatan, tapi 24 jam di ruang ICU anak ini meninggal. Kejadiannya adalah pembulian di dunia maya, yang kemudian ini soal asmara. Jadi si cowok korban kayak seperti ngeledek si ceweknya anak pelaku. Jadi ini urusan satu perempuan, lalu ada 2 anak laki-laki terlibat. Kebetulan anak pacarnya si anak perempuan ini adalah kakak kelas si anak korban. Jadi disamperin ke kelas, kemudian kayak dimarahin, anaknya keluar gitu. Teman sekelasnya tahu, saksi jadi ngeliat. Dan mereka sempat salaman, seperti minta maaf. Nah, setelah itu anak korban ini balik karena guru mulai masuk. Ketika anak korban balik, si anak pelaku menendang dari belakang bagian leher. Anak korban tuh langsung jatuh, nggak sadarkan diri. Karena yang ditendang tulang leher. Tulang leher ini ada 7 tulang ke arah pernafasan. Jadi kalau ini patah salah satu aja, itu sangat mengganggu pernafasan. Dan itu terbukti anak ini mengalami sesak nafas. Kita itu salah penanganan seringkali. Anak korban malah dibawa ke UKS yang jaraknya jauh banget dari kelas korban. Dibawa nggak pakai penyangga. Padahal tuh harusnya telepon ambulan, rumah sakit, minta nanti dibawain penyangga. Yang terjadi adalah kita gotong-gotong dengan cara yang salah. Sampai di UKS juga cuma dikasih minyak angin. Ya, orang tua korban dipanggil, nunggu orang tuanya datang lagi, bawa ke rumah sakit tanpa diambulan, belum nyampe rumah sakit meninggal. Nah, ini yang kerap kali terjadi. Jadi bisa jadi cara kita menangani mengakibatkan luka korban atau kondisi korban lebih parah gitu ya. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa pelanggaran aturan sekolah. Jadi seringkali kita ingin mendisiplinkan anak, tapi dengan cara kekerasan juga akhirnya jatuhnya. Misalnya pendekatan kita tuh hukuman. Yang terjadi dia mengalami kelumpuhan. Gadis berusia 8 tahun ini juga SD sama, urusannya pada push up. Kemudian juga siswa di Manado ini lari keliling lapangan karena terlambat datang. Nah, yang terjadi semua ini korban yang di Manado meninggal dunia. Baru 5 putaran disuruhnya 20. Jadi bayangkan aturan-aturan sekolah kerap kali juga membahayakan gitu. Jadi dengan kekerasan. Nah, ini juga kita mesti ngecek nih aturan sekolah kita apakah mengandung kekerasan atau tidak. Lanjut. Berikutnya ini menghukum peserta didik juga dengan kekerasan meskipun kita nggak megang dia. Contoh, misalnya ini siswa dihukum menjilat WC di Sumatera Utara.
Jadi dia sudah jilat WC 12 kali, pada jilatan keempat dia muntah. Besoknya setiap dia datang ke sekolah, ngelihat gapuranya sekolah tuh dia muntah. Dipindahin sekolah pun sama, tiap lihat gedung sekolah muntah. Anak ini mengalami trauma. Nah ini kita nggak mukul, tapi kita melakukan juga bentuk kekerasan. Ya, paham ya Bapak Ibu sampai situ ya? Jadi saya ngomong begini bukan lantaran itu sekedar iya Bapak Ibu kekerasan terjadi, bukan, tapi memang faktanya terjadi kekerasan di sekolah. Lanjut. Nah, next terus saja Pak sampai muncul. Nah, apa yang belum tepat dalam pengasuhan dan didikan kita terhadap anak-anak. Jadi kalau anak-anak menjadi pelaku kekerasan, lalu kita menganggap bahwa ya ini anak-anak ini susah diatur, anak ini anak nakal. Padahal kita tidak berusaha untuk menyelesaikan akar masalah. Kenapa dia berbuat begitu? Karena anak-anak pembuli umumnya adalah anak-anak yang dibesarkan dengan pengasuhan negatif. Sering dipukul, dimaki, dicaci. Dia sakit, tapi dia nggak bisa ngelawan orang tuanya. Yang dilakukan oleh dia adalah melampiaskan kemarahannya pada teman sebaya ketika bersekolah. Dia akan cari teman sebaya yang lebih lemah dari dirinya. Ketika kejadian ini di SD tidak mendapat penanganan, pas SMP dia menganggap ini lumrah ngelakuin. Bapak Ibu mungkin sulit bercampur tangan. Tapi kalau Bapak Ibu membenahi ini, tapi tidak membenahi kondisi pengasuhannya yang tetap dengan kekerasan, kan nggak ada gunanya ke anak ini. Jadi, apakah ini anak-anak ini menjadi korban atau pelaku kekerasan itu ketika apa? Kadang-kadang kita tidak tepat juga mengatasinya. Anak kita keluarin. Saya misalnya waktu jadi kepala sekolah tuh, saya baru kerasa posisinya sering bertawuran. Pasti kita semua tahu ya, tapi saya harus sebut. Nah, anak ini kemudian dipindahkan, ada yang ke swasta, ada yang ke sama-sama negeri. Saya negeri, kebagian lah saya anak itu. Ternyata anak yang dipindahkan bikin komunitas baru di tempat yang baru. Pas tawuran jumlah sekolahnya jadi banyak. Jadi sebenarnya memindahkan masalah itu satu, yang kedua memindahkan virus, yang ketiga udah meluas, nggak akan berhenti, malah makin menguatkan akar kekerasan itu sendiri. Nah, jadi gimana solusinya? Ya kita harus tahu akar masalahnya, kenapa anak-anak ini melakukan itu gitu. Karena tidak tiba-tiba. Bapak Ibu pasti tahu Mario Dandi. Kalau dia mukul sampai sebegitu menghajar orang tanpa rasa takut, itu bukan yang pertama. Itu pasti sudah jadi kebiasaan. Anak yang menganggap itu kebiasaan dan selalu dibela sejak kecil, tiap bermasalah, udahlah uang bermain, tiap bermasalah, hadirlah orang tua, semua diselesaikan, semua dimaklumin, maka dia tidak akan pernah menyadari kesalahan. Efek jerah tidak pernah terjadi, dan ketika itu malah meningkat sampai dia menjadi pelaku kekerasan, dia menjadi pelaku pidana. Jadi kalau kita nggak pernah menghentikan, anak kita akan melakukan kekerasan sama cucu kita akan melakukannya pada cicit kita. Terutama yang mungkin seumur-seumur saya, yang juga kita kerap mendapat kekerasan dulu, itu akan bilang, saya karena dibeginiin, maka saya jadi sukses. Apa ya iya? Padahal tidak ada satupun riset yang menyatakan bahwa kekerasan akan berdampak positif pada kesuksesan seseorang. Gak ada. Yang ada adalah justru tidak maksimal, tidak optimal tumbuh kembang seorang anak. Yang harusnya hebat jadi nggak hebat karena mengalami masalah-masalah psikis dampak dari kekerasan itu sendiri. Lanjut. Nah, bagaimana kemudian kita mengubah kondisi ini? Lanjut. Nah, negara emang harus hadir. Makanya Permendikbud 46 sebagai perubahan dari Permendikbud 82, Undang-Undang Perlindungan Anak, muncullah lembaga KPAI misalnya dan lain-lain. Itu adalah dalam upaya negara melindungi anak dari segala bentuk kekerasan atau mental. Nah, sebenarnya Permendikbud 46 itu juga melindungi guru, melindungi tenaga kependidikan. Coba aja dibaca, ada 79 pasal. Jadi ini Permendikbud ini justru lebih lengkap, lebih baik. Ya, ini di sini nih nanti ada persyaratan dan pemaksaan kepada sekolah untuk bentuk tim PPK namanya. Dan itu nanti harus diupload di dalam Dapodikbab sekolah Bapak Ibu. Ya, jadi benar-benar serius nih. Negara ingin memutus mata rantai kekerasan. Lanjut. Nah, ini sebenarnya kan konvensi hak anak yang ditandatangani Indonesia. Nah, di sini disebutkan anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan. Karena seorang anak itu tumbuh kembang kayak apa itu tergantung bagaimana dia diasuh, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian akan bertindak terhadap bentuk kekerasan apapun di sekolah atau di rumah Bapak Ibu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu kan. Kalau dulu kita pernah dikeras, kita juga ngelakuin kan.
Tapi kalau kita dibesarkan dengan kasih sayang, kelembutan, dioptimalkan semua potensi kita, kita pun akan membesarkan anak kita dengan cara seperti itu juga gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa lihat perilaku anak-anak yang terlihat. Apa dia nggak stres kok, orang sering ketawa? Belum tentu orang sering ketawa itu nggak stres kan. Tampak bahagia, tersenyum, tapi menangis, ada yang menangis, tantrum ya, melawan. Itu perilaku yang terlihat ya ke anak-anak kita. Misalnya yang tersembunyi, dia merasa dicintai ketika kita penuh perhatian, menghargai dia, merasa aman, merasa malu, misalnya butuh dilindungi, bingung, lapar, merasa takut, ngantuk, kecewa, cemas, marah, kelelahan. Itu mungkin hal yang tersembunyi. Dia tetap seolah-olah tegar padahal dia punya masalah. Itu bisa saja terjadi. Mungkin Bapak Ibu ingat kasus Temanggung, seorang anak membakar sekolah. Sebenarnya anak ini korban. Dia dibully oleh sekelompok temannya sejak SD, tidak pernah diselesaikan. Pas di SMP, dia ketemu lagi sama orang-orang ini, bahkan satu kelas. Dia dibully lagi, bahkan peningkatan pembuliannya, sampai dia dikeroyok. Jadi dia luka secara fisik. Saat dia dikeroyok dan luka secara fisik, dia lapor ke sekolah, ke guru BK, ke wali kelas. Lalu guru BK dan wali kelas menangani. Menanganinya adalah dipanggillah ini anak-anak menjadi pelaku, tapi dinasehatin doang. Saat dinasehatin, udah ngaku kejadiannya, ya oke, jangan diulang ya. Lalu anak ini ke kelas, 9 anak ini ke kelas. Pas kembali, si korban diginiin, kita nggak diapa-apain, kita cuma dinasehatin, nggak ngaruh lu ngadu. Kira-kira begitu. Tersakiti nggak ibu kalau jadi dia? Dia merasa diperlakukan tidak adil. Karena bahkan dia stres lama-lama karena dia merasa tidak bisa menolong. Orang tuanya pun udahlah katanya. Dulu juga Bapak Ibu dibegitukan, tambahkan dia nggak tahu kemana harus mencari pertolongan. Nah saat itu dalam kondisi begitu dia punya dampak. Salah satunya dia nggak konsen, penuh kecemasan, ketakutan. Akhirnya dapat tugas itu juga nggak maksimal ngerjainnya. Suatu hari dia dapat tugas prakarya. Guru prakarya ini kalau emang jelek ya udahlah, panggil si anak ini kok jelek, kamu mau nggak remedial? Yang terjadi adalah dikasih tahu, ini karya paling jelek di sekolah ini. Lalu anak itu bilang, kok bapak atau ibu bisa begitu? Anak itu protes. Lalu dia malah, oh ya terserah saya. Lalu disobeklah, dirusak istilahnya karya itu. Dan sudah jadi korban, sudah ini. Taunya tiba-tiba ini anak, dia punya rencana mau bakar gudang prakarya. Tapi gudang prakarya itu kiri kanannya kelas. Jadi pertama dia untuk bakar gudang dia perlu bom molotov. Dia belajar dari YouTube. Hanya dengan modal 15.000 dia bisa bikin 3 bom molotov. Setelah itu dia belajar melempar, karena cuma punya 3, dia harus belajar melempar. Melempar itu berarti secara fisika ada kecepatan, berapa kemudian titik yang harus, jadi dia ngukur dulu dan latihan setiap jam 2 pagi. Setiap jam 2 pagi dia ke dekat tembok sekolah yang persis tembok gudang prakarya, dia ngelempar, tapi yang dilempar batu yang beratnya sama dengan bom molotov yang dia buat. Jadi ketika berat dan kekuatannya sama kan latihannya jadi pas. Pada hari eksekusi pas kebakar. Dan hanya gudang prakarya. Nah, lalu Bapak Ibu, anak ini tertangkap, dia disalahkan, bahkan dia di kirinya saat dia dipamerkan dalam konferensi pers, itu ada polisi bersenjata laras panjang. Jadi dia diperlakukan seperti teroris, padahal dia korban. Kepala sekolah menyatakan di media, karena pas satu frame dengan saya, bilang kalau anak itu memang suka cari perhatian. Ketika saya tanya cari perhatian kayak gimana, dia bilang anak itu sering seperti melihat makhluk halus dan dia sering pura-pura kesurupan. Padahal semua yang disebutkan oleh kepala sekolah adalah tanda-tanda seorang yang mengalami depresi. Bayangkan bagaimana lingkungan sekolah sama sekali nggak mengerti psikologi anak, tidak mengerti tanda-tanda stres orang depresi, lalu melakukan itu semua. Ini anak sebenarnya mendapatkan ketidakadilan bertubi-tubi. Ya, tapi dia justru ditangkap polisi, dipenjara, umurnya baru 13 tahun. Ya, ini kalau kemudian dia jadi penjahat dan membunuh orang kelak, bisa nggak kira-kira? Bisa.
karena dia nggak pernah dapat keadilan. Nah, padahal anak nggak boleh diperlakukan seperti itu. Manusia lain aja nggak boleh ya, apalagi ini seorang anak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, perilaku kita itu memang selalu respon orang tua atau orang dewasa itu terbentuk dari pengalaman masa kecil. Ya, lanjut. Jadi gini ya, misalnya anak penurut, anak baik, anak pendiam, anak nakal, anak yang suka mengganggu teman dan lain-lain. Kan ini hal yang suka kita labelin ke anak-anak. Lalu respon kita adalah ingin memperbaiki atau malah memperburuk kan? Dengan memindahkan anak ke itu, akhirnya jadi memperburuk kondisi sebenarnya gitu. Nah, yang pertama menghukum kan? Paling sering adik kakak. Ibu, bapak coba, pasti pernah marahin anak ya? Abis marahin anak, nyesel nggak? Nyesel. Apalagi kalau ngeliat dia tidur gitu ya Bu, kita nyesel. Tapi kenapa kita ngulangin lagi? Padahal kita tahu rasanya dimarahin waktu masih kecil, sakit. Tapi kita melakukan itu pada anak kita. Itu terjadi karena respon itu pengalaman masa lalu gitu. Kalau kita nggak sembuhkan pengalaman masa lalu kita kan ngulangin. Nah, lalu menghukum. Yang kedua adalah membiarkan. Ah, udahlah bodo amat. Padahal menghukum dan membiarkan juga nggak tepat penanganannya. Yang ketiga menasehati. Apakah tepat juga? Menasihati boleh tapi bukan yang pertama. Contoh, anak kita membersihkan mengotori meja. Habis ngotorin meja, kita langsung nasihatin, nggak boleh kayak gini, kan menasihatin tuh. Kira-kira anak kita menyadari nggak kesalahannya? Kenapa dia ngulang lagi? Karena kita mau mulainya dengan nasihat. Tapi coba dengan dialog. Satu nih, kenapa kamu mengotori meja? Ya aku mau aja ngotori meja. Kamu harus cari kata yang tepat yang bisa mama pahami. Kenapa kamu ngotorin meja ini? Kalau dia nggak bisa, kita tanya, kira-kira kalau meja ini kotor oleh kelakuan kamu salah nggak ngotorin meja ini? Ya kalau dia bilang ya salah, kalau orang salah kira-kira harus bagaimana? Bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bentuknya apa? Membersihkan. Oke, bersihkan. Setelah dia bersihkan baru kita nasehatin. Lain kali kalaupun marah diomongin aja, bukan dengan mengotori mejanya kakak. Misalnya gitu. Jadi nasihat itu setelah anak bertanggung jawab. Yang terjadi kita tuh nasihatin dulu. Itu yang membuat saat bertanggung jawab kesel. Ditambah lagi ngotorinnya satu meja, ibu nyuruh satu kelas dibersihin. Dia merasa kan cuma satu. Dia sakit hati ketika harus membersihkan yang lain. Itu disebut konsekuensi. Jika kamu melakukan A, maka kamu harus B. Itu dari anak kita masih kecil. Contoh yang paling sering. Bapak ibu punya adik kakak nih, waktu kecil dan saat sekarang anak kita punya adik kakak. Lalu kita bilang sama anak sulung kita yang paling sering, jaga adik. Kalau tiba-tiba adiknya nangis di tangan si kakak, kakaknya yang diomelin tanpa kita bertanya ada apa, kenapa terjadi. Padahal karena adik sering dibela, adiknya kurang ajar. Dia gangguin kakaknya karena merasa setiap itu akan dibela. Kakaknya misalnya ngerjain PR, adiknya ganggu terus. Mereka kakaknya udah sabar sampai pada titik kakaknya marah karena pekerjaannya dia ketumpahan air minumnya adik. Misalnya, itu kertas, otomatis kan rusak. Maka tanpa kesadaran yang ini, anak ini kakaknya mukul misalnya, mukul si adik. Adiknya langsung nangis jujuritan karena nggak pernah dipukul kan sebelumnya, kakaknya nahan. Lalu kita datang, kenapa dek dipukul kakak? Wah langsung kakaknya selain dinasihatin diomel-omelin. Padahal kakaknya sedang diperlakukan tidak adil loh. Padahal kita tuh bisa nanya kenapa kakak pukul adik? Ya karena adik melakukan, kita tahu alasannya. Lalu tanya adik-adik kenapa ngelakuin itu pada kakak? Ya karena kakak diajak main sama aku tapi belajar terus. Nah itu kan hal yang artinya dikomunikasikan. Nah adik barulah kita ngomong, kira-kira adik nggak boleh seperti itu, kan baru masuk. Nah kita jangan tiba-tiba nasihatin kakaknya nggak bersalah lagi. Memang nggak boleh mukul, tapi situasi yang sebelumnya kakaknya nggak pernah didengar. Nah ini sering kali kakak adik itu kita memperlakukan kakaknya kayak gitu. Nah itu akan terus membekas Bapak Ibu. Yang lebih bahaya kalau kakak adik tidak akrab, itu punya kecenderungan kita perlakukan begitu waktu kecil. Dendam si kakak ketika gede bisa terjadi muncul. Karena nih adik terlalu disayang, dimanja, dan saya selalu disalahin. Itu bisa menimbulkan kebencian.
Maka kalau tidak rukun kakak adik bisa jadi dipicu oleh hal-hal seperti itu, kitanya tidak menyadari gitu ya. Nah, ini semua mungkin tidak tepat respon kita sebagai orang dewasa. Lanjut. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan sebenarnya kalau kata-katanya hukuman. Karena definisi hukuman emang begitu gitu ya. Tindakan orang dewasa ya terhadap anak yang menyebabkan rasa sakit secara fisik maupun emosional. Lanjut. Next aja terus sampai muncul. Nah, dampak hukuman lanjut aja. Jangka pendek, jangka panjang. Klik aja Bu terus. Nah, jadi jangka pendek tuh anak bisa sedih, rendah diri, marah. Yang tadinya udah nggak ngompol nih anak kita jadi ngompol, tidurnya nggak nyenyak, ya itu dampak. Jangka pendek yang Bapak Ibu bisa lihat. Tapi jangka panjangnya ini bahaya banget. Jadi dampak hukuman itu bisa membuat bahkan anak-anak kita ini menjadi pendendam, ya, mudah bermusuhan, mudah tersurut konflik. Makanya anak-anak nakali kita tuh yang begini, yang terus mengalami rasa sakit waktu kecil, rasa sakit keras gitu, dimaki, dicaci, dipukul. Ternyata guru matematikanya mukul pakai mistar kayu panjang tuh loh, betisnya ketika dia nggak bisa jawab pertanyaan. Yang dipukul bukan cuma dia tapi beberapa. Ayahnya kontak saya terus bilang, kalau mau ngomongin gitu sih mendingan dari pukulan itu coba bawa ke dokter, ada nggak dampaknya? Atau anak-anak yang udah berapa kali, ada nggak temennya mau nggak diajak untuk periksa ke rumah sakit untuk tahu saraf dari dampak pukulan. Ternyata anak ini saat dipukul emang merah dan dia sakit ya waktu malamnya itu, bahkan dia sampai demam. Ternyata ada 9 saraf yang putus pada betisnya dia. Nah, anak yang apalagi anak yang sering mengalami pemukulan yang di kelas itu ada. Ketika ada satu anak mau itu udah putus sarafnya begitu banyak. Nah, Bapak Ibu, emang di ujung rotan ada emas apa? Enggak kan, akhirnya ada luka gitu. Dan itu dampaknya bahaya sebenarnya untuk kaki, karena kaki itu kan dia menopang tubuh kita kan. Nah, kalau bermasalah pada saraf gimana? Hukuman anak adalah bentuk kasih sayang. Ya, ibu bapak ngakuin ini kan yang kamu. Yang diingat itu pukulannya bukan sayangnya. Salah, dimaki, dibentak, dipermalukan, ya itu mungkin yang sering kita lakukan. Anak-anak kita ini bukannya sembuh atau menjadi orang baik, yang ada adalah marah seperti tadi, dampak jangka panjangnya. Lanjut ya. Kecenderungan respon guru itu yang seperti tadi, next semua aja. Nah, ini negatif, yang menasihati belum tepat, yang membiarkan juga negatif. Ini nggak benar juga gitu. Lanjut. Nah, lalu bagaimana cara kita, apa yang harus kita lakukan? Lanjut. Nah, salah satu pilihannya disiplin positif. Dan dispo ini bisa dilakukan di sekolah. Ya, lanjut. Justru memang mau diterapkan di sekolah. Ya, jadi pendekatan ini memampukan anak untuk memahami atau mengontrol perilakunya. Jadi dia tahu kesalahannya, dia mengerti soal tanggung jawab, dia menghormati orang lain, ya, ketika itu dia bertanggung jawab terhadap satu kesalahan dia, misalnya kamu harus meminta maaf, ya, itu misalnya hal yang bisa dilakukan oleh anak-anak ini. Nah, ini justru hal positif yang bisa menjadi bekal anak sepanjang hidupnya. Pendekatan hukum agresif ya, memaksa anak, membuat anak tertekan ya, tidak menghargai potensi anak ya. Sementara kalau kita pendekatan disiplin positif, mengembangkan perilaku positif anak, mendekatkan anak dengan guru orang tua, anak kan jadi nggak sakit hati, karena cara pendekatan kita kan dialog, minta dia bertanggung jawab. Dia disuruh tanggung jawab juga nggak apa-apa. Ini yang jilat WC itu kan gara-gara bawa kompos. Dia lupa bawa kompos, kok disuruh jilat WC? Apa hubungannya? Harusnya dihukum boleh. Anak salah kan, dia lupa. Tapi lu kan bisa dihukum begini, diberi sanksi atau konsekuensi. Karena kamu lupa, hari ini kamu bantu teman-temanmu mengkompos di sekolah. Besok kamu bawa 2 kompos. Kalau teman-teman 1, kamu 2. Ya namanya dihukum kan? Maksudnya diberi sanksi kan, diberi konsekuensi. Besok datang lebih pagi, masuk jam 7, kamu sudah di sekolah pukul 6:10, ibu akan di situ, kamu kompos sendiri. Kira-kira anak belajar nggak dari kesalahannya? Belajar kan? Jangan lupa lagi, nanti datang pagi, nanti bawa 2. Nah, ini yang kita malah suruh jilat WC, apa hubungannya? Antara komposnya sama jilat WC aja nggak ada hubungannya. Ya jadi kok bisa ya ibunya gitu? Kayak di Buton, itu juga ada anak disuruh makan sampah plastik. Jadi ribut, gurunya bawa tong sampah, terus anaknya suruh maju dikasih makan sampah plastik.
Apakah tepat yang kayak gitu? Udah membahayakan anak, caranya salah gitu ya. Saya nggak mukul tapi ngasih sampah plastik suruh makan. Itu bahaya juga gitu ya. Oke, ini anak harus jadi termotivasi kan untuk lebih berbuat baik, mau datang ke sekolah nggak takut gitu ya. Karena kita tadi dia salah pun tidak kita beri hukuman fisik dan tidak kita permalukan, tapi kita sadarkan soal tanggung jawab gitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu lanjut aja. Dan tadi ya membangun logika, bimbingan yang membangun. Ya karena tadi kan kita tidak langsung menasehati, tapi ada proses dialog. Nah, dalam pendekatan disiplin positif dibutuhkan kepercayaan dan kepedulian. Jadi butuh dibangun ini. Jadi Bapak Ibu nih terutama kesiswaan, guru BK, wali kelas, yang pertama percaya dulu anaknya sama kita. Lalu peduli ya. Jadi ini 4 komponen penting. Tahu, kenal, pahami perkembangan anak. Jadi kalau kita menjudge itu anak pendiam banget. Dalam 1 tahun saya jadi gurunya nggak pernah dia ngeluarin suara. Lah, kenapa kita tidak mencari tahu kenapa nih anak pendiam banget? Kan pasti ada sesuatu. Kita tidak bisa menjudge ya. Atau nih anak nih nggak ada diemnya, ada anak yang justru rame melulu. Kenapa gitu? Semua perilaku itu pasti punya latar belakang. Nah, dia bisa kita sadarkan, tapi tidak dengan cara cuma dinasehatin, tapi harus ada dialog dulu untuk tahu ini sebenarnya kenapa gitu. Nah, makanya guru-guru yang dipercaya anak, dia kan pasti bisa ngorek tuh keterangan dari anak. Jadi kita bisa nyelesain dari sumber masalah, memahami perilaku yang tidak tepat, menerapkan konsekuensi logis yang berfokus pada solusi, dan memberikan penguatan atau dorongan positif kepada anak. Nah, ini yang mau dibangun oleh Kemendikbud sebenarnya. Dalam proses tadi menghapus 3 dosa besar di pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Lanjut. Nah, jadi tahu, kenal, pahami perkembangan peserta didik. Tadi ya, umur segini apa sih? Ini anak SMA, apa sih tahapan psikologinya? Bisa baca Bapak Ibu. Di internet juga ada, biar kita bisa pahami. Contohnya anak SMP tuh, dari SD ke SMP, ini dari anak-anak dia datang ke situasi yang dia bukan anak-anak lagi, remaja, tapi transisi. Itu biasanya anak-anak kayak gitu ngeselin kita. Kan sudah mulai nggak nurut, waktu SD nurut, pas SMP nggak. Yang kedua, sebenarnya Tuhan tuh udah ngasih tanda. Ini anak bisa jauh dari kita. Dia lebih dengerin teman, susah diajak datang ke tempat saudara-saudara kita. Itu mulai itu muncul. Yang ketiga, coba perhatikan, anak SMP tuh badannya bau. Karena hormonnya kan. Itu sebenarnya Tuhan ngasih tanda sama kita. Kamu waktu SD anak itu emang kamu dekat. Sekarang kamu mulai harus punya jarak. Biarkan dia belajar dari lingkungannya. Saya punya teman, waktu SMP itu anaknya mau nongkrong, sebenarnya depan rumah dia ada tempat tongkrongan. Anak itu mau sesekali bergabung. Ibu bapaknya nggak boleh, no, pokoknya nggak boleh, tanpa ngasih alasan juga. Pas SMA, anak ini sering di rumah. Lalu ibunya nih sama bapaknya risau, nih kok nggak punya teman ya? Terus bilang, kamu tuh sekali-sekali nongkrong kayak di sana. 3 tahun kemudian suruh nongkrong. Anak itu jawabnya apa? Dulu nongkrong nggak boleh. Sekarang aku udah nggak punya teman, tongkrongan itu udah punya komunitas sendiri. Kita keliru kan Bapak Ibu? Padahal itu masanya gitu. Nggak apa-apa nongkrong sekali Sabtu Minggu. Kita kan biarlah dia dialog cerita apa yang nongkrong itu ngapain aja sih gitu. Itu yang harus dijaganya gitu. Kita nggak percaya. Akhirnya ketika kita ngelihat anak kita nggak punya teman, lah kitanya yang bingung. Ayo dong kamu berteman, ayo keluar. Nggak keluar anaknya gitu ya. Karena masa SMA tuh udah masa yang beda lagi gitu. Jadi kita melewatkan masa anak kita cari teman. Nah Bapak Ibu, tahap perkembangan psikososialnya peserta didik di jenjang SMA tuh begini. Identitas diri versus kebingungan pada peran. Identitas, jadi eksistensi dirinya. Makanya tadi tawuran itu adalah bentuk dia punya komunitas yang menghargai dia, eksistensinya tuh keangkat. Apalagi kalau dia bisa sambil mabuk kemudian nusuk orang, naik langsung tuh pangkatnya. Dia merasa itu bagian dari eksistensi. Nah disinilah kenapa eksistensinya harus pakai nusuk orang. Kenapa tidak dengan cara yang lain? Ya karena kita tidak pernah memberi ruang. Bertanya bukan memberi arahan. Jadi tanya, kenapa kamu begini? Bukan kita yang menyimpulkan gitu. Nah kasus-kasus seperti ini misalnya ya, emang kekerasan seksual terjadi ya di
di sekolah. Banyak Bapak Ibu kasusnya. Saya mau kasih contoh yang paling berat ya. 45 siswi ini mengikuti plus anak-anak laki-lakinya juga tentu. Ada 2 ujian yang harus mereka lewati. Ini yang aneh dalam pemeriksaan kami. Yang pertama untuk anak laki-laki ujian kejujuran, untuk anak perempuan ujian kedewasaan. Apa ini maksudnya kedewasaan? Ternyata anak laki-laki tidak mengikuti itu ya. Tapi anak perempuan masuk ke sebuah ruangan lalu disuruh membuka pakaian. Nanti mau dilihat dada dan vaginanya apakah sudah dewasa dan pantas menjadi pengurus OSIS, apa hubungannya kan? Ternyata anak-anak kita itu polos dan gak tahu bahwa itu adalah kekerasan seksual loh Bapak Ibu. Dengan cara-cara pelaku yang punya relasi kuasa lebih kuat. Suatu hari, nih ada yang anak ini kebetulan dia dididik oleh ibunya dari kecil bahwa pada tubuhnya ada bagian yang gak boleh dilihat, bahkan apalagi dipegang oleh orang lain. Saat dia disuruh buka baju, dia bilang gini, buka baju untuk apa? Untuk apa Pak? Lalu dijawab bahwa itu untuk mengetes kedewasaan. Kedewasaan itu kan bukan dari fisik, tapi bisa dari pikiran kita, kata dia. Lalu, ya tapi untuk awal harus fisik. Fisik itu kalau saya buka, Bapak mau ngapain, kata dia. Lalu dibilang, ya nanti saya harus pegang apakah sudah pantas atau tidak menjadi pengurus. Kamu udah dewasa, udah bisa belum jadi pengurus? Lalu dia bilang, kata ibu saya, nggak boleh. Ada bagian tubuh yang nggak boleh dilihat dan dipegang siapapun. Dia menolak. Tapi si ini malah memaksa dalam satu ruangan. Terus dia diajarin sama ibunya, kalau dalam situasi tertentu kamu dibekap atau dipeluk erat dengan si pelaku, cari kesempatan gigit sekencang-kencangnya, pasti dia mengendur pelukannya, kamu lari dan carilah pertolongan. Nah, dia nggak sampai gigit, tapi dia melapor ke orang tuanya, dia mengalami itu. Orang tuanya lapor polisi langsung membuka pengaduan untuk 45 anak. Awalnya nggak ada yang ngadu. Anak-anak ini mungkin merasa aib atau merasa juga yang nggak tahu kalau itu pencabulan. Yang terjadi kemudian dari hasil pemeriksaan kita putuskan melakukan asesmen psikologi untuk membuka lapis demi lapis. Butuh waktu panjang dan nggak cukup psikolog di sana, sehingga harus didatangkan oleh pemerintah pusat juga sebagai bantuan. Proses berlangsung, ternyata Bapak Ibu dari 45 mayoritas anak mengalami pencabulan, tapi 10 anak mengalami pemerkosaan. Jadi anak-anak ini ketika dia nggak berterus terang, gurunya sempat nanya, banyak orang nanya dan dia tidak bilang diperkosa, karena tadi dia nggak mempercayai orang yang bertanya, kan nggak bangun hubungan. Sementara para psikolog ini dengan sabar membangun hubungan sampai anak ini bicara gitu. Jadi Bapak Ibu memang membangun hubungan tuh penting untuk sebuah kepercayaan, ya. Nah, terus bertanya, bukan kemudian mengarahkan kamu diperkosa ya, kamu dini ya, enggak kan? Kalau psikolog itu biasanya nanya, waktu itu gimana, perasaan kamu apa? Kalau anak itu nggak mau ditanya diapain, ya tanya perasaan. Lalu ketika dia bilang, aku takut, aku malu, kenapa sampai malu? Kenapa takut? Ya karena dia muncul kan. Jadi jangan memulai dengan pertanyaan diapain, kita kan ngomong, gitu. Apalagi nggak percaya ya Pak. Dan saya pernah dapat kasus anak ini udah ngomong dia mengalami orientasi seksual berbeda. Dia cerita, dia pikir gurunya nih bisa mengerti dia, guru BK. Ternyata guru BK-nya tidak menyimpan, tapi menceritakan ke yang lain. Satu sekolah jadi tahu kalau dia punya orientasi seksual berbeda. Kan malah dipermalukan dan dia makin punya tekanan. Nah, kita ini penting merahasiakan. Jadi kalau kita udah dipercaya, jangan pernah kita ngomong membocorkan. Kalau kita anggap ini nggak boleh ada orang lain yang tahu. Kasus itu pun terjadi misalnya untuk para orang tua yang merasa sayang sama anaknya, tapi caranya salah. Contoh, ini ada kasus seorang anak, temennya dia teman satu kelas, satu meja dia, menstruasi terus tembus. Lalu ya udah yuk kita ke UKS cari rok, pinjem rok biasanya ada, dan biasanya ada pembalut juga. Ternyata semuanya nggak ada, habis, pembalutnya habis.
Akhirnya si anak ini bagi dua pekerjaan nih, si dua temen ini. Oke, kamu cuci aja kalau gitu roknya, saya beliin pembalut. Proses nyuci juga lama, pakai pembalut dan lain-lain. Akhirnya terlambat masuk kelas. Terlambatnya nggak kira-kira sih sampai 20 menitan. Pas nyampe gurunya lagi ngajar. Anaknya masuk, ketok pintu, terus gurunya nggak pakai nanya bilang gini, kamu lihat jam berapa sekarang? Ya anaknya lihat jam terus nyebut dong. Berarti kamu udah berapa lama terlambat? Keluar, nggak ada masuk ke kelas, nggak ditanya, langsung dihukum. Selesai itu, anaknya pulang. Sebenarnya anak tuh santai loh. Dia cuma curhat sama ibunya pas makan malam dengan santainya sebenarnya. Ya udahlah, dia keluar lagi sama temennya nunggu di UKS sampai jam pelajaran berganti. Hanya dia tuh ngomong ke ibunya mungkin untuk melepaskan kekesalan kan. Ngobrol nih, ibunya emosi dong. Anak gue baik, nolong, diginiin, ngomong di grup orang tua. Ibu wali kelas yang terhormat begitu ya, wah bla 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 bla, maki-maki lah. Satu kelas tahu semua dong. Orang tua itu nanya, ini emang mamanya ini nggak kenapa sih anak ini, ya kan? Besoknya dia datang ke sekolah tanpa curiga, datang masuk kelas naruh tas. Lu kenapa? Gitu kan? Teman-temannya tuh simpatik sama dia terus. Ini kenapa pada tahu ya? Padahal gue belum pernah ngomong nih. Kan dia mulai bingung ya. Udah selesai, dia mau nanggepin bingung, datang tuh temennya, dipanggil sama wali kelas. Datanglah dia ke ruang guru, belum tahu juga. Sampai di wali kelas, kamu kenapa nggak ngomong? Kayak gitu kan, omongin dulu aja sama ibu. Habis kamu itu nggak boleh masuk, kamu ke ibu cari, nanti ibu yang komunikasi sama si guru. Belum selesai ngomong nih, guru yang dimaksud datang. Orang tua kamu, tambah bingung lah nih anak. Hari itu dia merasa penuh dengan dipermalukan dan merasa hubungan yang tidak baik dengan dia. Lagi mau cari cara gimana caranya nih besok dimaafin dengan ngobrol apa yang terjadi, karena ibunya membuat keributan ini makin memperburuk situasi. Mulai hari itu dia nggak mau cerita sama ibunya apapun karena dianggap ibunya ember. Akhirnya merusak hubungan. Nah kita nggak mau kayak gitu kan? Itu atas nama sayang loh. Tapi sayangnya salah. Mesti kalau anak seumur SMA tuh yang ditanya adalah, terus bagaimana perasaan kamu? Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang bisa mama bantu? Nanya. Jangan melakukan tanpa sepengetahuan si anak. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Saya pikir ini penerapan konsekuensi logis ya. Sebenarnya berhubungan dengan kesalahan. Tadi jilat WC itu nggak ada hubungan. Membersihkan meja yang sudah kotor, terus hukumannya berdiri depan kelas, nggak berhubungan kan? Yang kedua, respect. Konsekuensinya tidak membentak anak. Membentak anak dan langsung menyalahkan tuh hukuman yang tidak tepat. Lalu logisnya, yang diberikan hanya yang dibersihin harusnya hanya meja yang dia kotorin, bukan nyuruh membersihkan semua meja. Lalu yang keempat, dialogis. Berdiskusi dengan anak mengapa ia melakukan, berempati dan mengajak anak untuk melihat apa dampaknya. Kan jadi kotor, jadi jelek. Nah, hukuman yang tidak tepat langsung memberi perintah pada anak, bersihin tuh meja. Itu nggak tepat. Walau sebenarnya benar dia harus, tapi ini ada dialognya dulu. Nah, kira-kira begitulah cara menerapkan. Nah, tadi Bapak Ibu bahwa kekerasan itu betul terjadi. Anak-anak pelaku kekerasan adalah anak-anak yang sesungguhnya tidak bahagia. Dia sering mengalami kekerasan, merasa direndahkan, dipermalukan, dan dia melampiaskan kemarahan itu pada anak lain yang sebenarnya nggak bersalah. Akhirnya pelaku bertambah, korban bertambah, ya. Nah, itu berangkat dari tidak bahagia. Saya mau ngomong bahwa kalau kita bahagia, kita akan memperlakukan orang lain dengan baik. Bapak Ibu yang bahagia, guru yang bahagia pasti juga akan bisa memperlakukan anak lain dengan baik. Begitupun anak-anak yang bahagia. Jadi kita anggap saja anak yang melakukan perilaku tidak tepat itu sebenarnya anak yang tidak bahagia. Kalau kita membentak dia, memaki dia, mempermalukan dia, kita menambah ketidakbahagiaannya kan. Makin stres. Jadi mestinya sekolah bisa menjadi rumah kedua. Sehingga dia tahu rasanya dihargai, dihormati, diajak dialog begitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Boleh tanya jawab. Saya ingin menanyakan mengenai perihal sekarang kan anak-anak SMA atau
khususnya tahun ini adalah tahunnya generasi milenial dan juga generasi Z ya Bu. Kalau misalkan bisa diciri-cirikan, itu seperti apa sih Bu bedanya generasi milenial dengan generasi Z, dan juga cara kita menghadapi anak-anak yang generasinya milenial dan Z ini? Karena kalau misalkan yang saya tahu, memang daya juang anak-anak yang milenial dan Z ini agak kurang dengan anak-anak yang tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Dan juga kira-kira problem terbaru itu seperti apa yang harus kita tahu supaya kita bisa meminimalisir hal tersebut gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dijelaskan lebih detail mungkin ya Bu ya, mengenai bagaimana sih cara kita berkoordinasi dengan pejabat daerah, dan juga bagaimana sebaiknya langkah kita itu yang pertama untuk bisa bekerja sama dengan pejabat daerah itu seperti apa. Terima kasih. Tadi Ibu menyampaikan bahwa salah satu contohnya anak yang sudah menyampaikan ke guru dan anak-anak yang membuli hanya dinasihati, kemudian anak-anak yang membuli itu menyampaikan kepada anak yang Korban. korban, lihat nih cuma dinasihati nggak dipapain, terus anak yang dibully itu merasa seperti tidak adil gitu. Dan menjadi pertanyaan Bu, ini kan agak sensitif ya, apabila kita memang ingin memberikan sesuatu yang katakanlah membuat anak yang dibully itu merasa apa ya namanya terpuaskan, ini juga kan kita sendiri tidak boleh melakukan hal-hal yang kekerasan gitu. Misalnya kayak ini kemarin kamu ingin temennya begini, berarti kamu juga harus merasakan seperti itu, kan itu juga tidak boleh gitu. Jadi mohon penjelasannya Bu untuk hal yang seperti ini harus bagaimana. Terima kasih. Ya. Nah, lalu setelah itu kalau bagi sekolahnya sendiri kan pasti menganggap itu sebagai sebuah kesalahan ya Bu. Itu nggak boleh kan? Nah, sesuatu yang nggak boleh melakukan kekerasan, kira-kira kalau di aturan sekolah ada nggak Bu kalau di sini? Di sini bukan dengan itu Bu, apa namanya, bukan dengan kekerasan, jadi kita melakukan pembinaan gitu Bu. Pembinaannya berupa? Ya pertama dinasihati, kemudian disampaikan bahwa hal ini tidak baik, lebih ke situ, kemudian ya dengan membuat surat pernyataan perjanjian berharap tidak dilakukan. Oke. Kalau melakukan skorsing pada anak itu mungkin nggak? Iya mungkin Bu, itu tapi sudah yang bukan yang pertama kali. Jadi misalnya melakukan lagi ada skorsingnya, dan itu pun skorsingnya kalau di sekolah ini tidak di rumah Bu. Tapi tetap di sekolah. Tapi dia tidak masuk kelas dalam pembelajaran. Iya. Lalu dia disuruh apa Bu? Karena bersih-bersih, kemudian ngaji gitu. Oke. Baik. Sekarang kalau tadi pakai ini relate, dia mukul, lalu hukumannya bersih-bersih, tepat? Kan dia nggak ngotorin, dia melakukan pemukulan pada orang, membuli, ya nggak? Ya nggak Bu? Ini kita lagi ngasih pakai contoh ya, bukan soal salah benar ya Bu. Maksudnya kasus itu mau saya hubungkan nih dengan kondisi sekolah kan butuh memperbaiki laporan pendidikannya kan, maksudnya rapor. Makasih Ibu sudah merinci, jadi artinya kita bisa jadiin itu sebagai bentuk mau direvisi atau tidak gitu Bu. Saya arahnya mau ke sana gitu. Nah yang pertama, kira-kira relate nggak? Anaknya suruh ngaji, anaknya disuruh itu misalnya dia melakukan kekerasan, lalu dia di skorsingnya dan tetap datang ke sekolah. Divisi skorsing itu apa? Lalu kita bisa, nah berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang Ibu sebelumnya ya, itu kan artinya gini, ketika anak misalnya kasusnya seperti tadi, ini yang tadi kasus Temanggung tadi, pertama dinasehatin, bukan nasihat itu salah, tapi kan nasihat bukan yang pertama, dia harus kita kasih tahu dulu konsekuensinya kan. Kamu melakukan ini, dia harus kasih dialog dulu bahwa nggak boleh nyakitin orang, apalagi sejak masih SD sampai SMP gitu kan. Nah kalau kasus ini misalnya terjadi di sekolah ini dengan bentuk yang berbeda ya, bentuknya beda tapi berupa kekerasan. Tadi Ibu mengatakan sekolah tidak langsung menghukum, tapi tidak langsung skorsing, tapi ada SP1 dulu kali gitu maksudnya. Nah
SP1 berarti kira-kira menurut Bapak Ibu nih ya, semua ini kan tadi aturan sekolah ya, yang Ibu tadi sampaikan juga. Nah, menurut Ibu kira-kira anak-anak yang dibegitukan akan memiliki efek jerah nggak? Dengan diperingatin dulu, habis itu baru diskorsing, habis itu nanti diomongin aja di sekolah. Tapi saya ingin mengatakan yang lebih tepat ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan penerapan konsekuensi logis, ini anak akan menyadari kesalahan. Yang pertama, boleh nggak menurut kamu mukul orang, nyakitin orang? Kamu pernah nggak berpikir bagaimana rasanya kalau kamu jadi dia, dibully, dipukul rame-rame? Coba kalau adik kamu mengalami perlakuan seperti dia, apa rasanya? Bangun dulu tuh perasaan dia bersalah, bahwa itu nggak boleh. Jadi bukan nasihat kan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, karena tidak didahului sebuah dialog gitu. Nah, Ibu, yang berikutnya lagi tadi, si sekolah ini Temanggung sebenarnya bisa melakukan, bentuknya ya tidak memukul, tapi skorsing anak itu yang 9. Dan kewajiban orang tuanya ngebimbing selama diskorsing. Jangan berikan materi pembelajaran apapun, karena memang itu konsekuensi yang harus dia alamin. Enak betul kalau dia masih tetap kamu sering melakukan ini, kita skorsing berkali-kali, kamu akan ketinggalan pelajaran. Katakan, ketika diskorsing, maka hak dia misalnya untuk menerima pembelajaran nggak dapat. Kan konsekuensi. Oh kok kejam banget? Enggak, biar dia nyadari kesalahan. Jadi makin kamu sering melakukan dan sering di skorsing, kamu akan ketinggalan pelajaran. Itu konsekuensi yang harus dia terima. Yang kedua, mungkin kalau tidak memberikan hak ujian nggak boleh, tapi bisa tetap diberikan misalnya remedial nanti. Tapi ketika ujiannya berlangsung, maksud saya ujian ulangan kali ya. Nah, apakah kemudian kita punya sepakat juga biar ada kapok misalnya. Jadi kamu nanti kalau ulangan pun kita nggak akan anterin ulangannya, nggak akan itu. Kamu akan dapat cara yang berbeda. Kayak gini, teman-temannya ujiannya tulis, kamu lisan. Gitu. Jadi dibedain, jangan disamain. Ya nggak apa-apa kamu nanti nyusul. Kan nggak ada bedanya. Bedakan. Jadi dia belajar. Oh, gini ya, tuangkan dalam aturan Bapak Ibu. Yang kedua nih ya, misalnya tadi yang berdiskusi dengan anak, mengapa ia melakukan itu dan mengajak anak untuk melihat apa dampaknya. Ini hal yang mungkin kerap kali dialogis ini nggak pernah kita bangun. Jadi kayak kasus Temanggung tadi, bangun ini. Makanya anak itu dengan kita nggak diapa-apain, itu bentuk dia nggak merasa bersalah. Karena memang kita salah dalam menerapkan. Kalau dia kemudian kita beri sanksi, misalnya 9 anak tadi dengan belajar di rumah karena dia dapat skorsing, di situ dia kemudian tidak boleh mendekati sekolah radius berapa meter ya. Dengan begitu dia juga mikir, apalagi cukup panjang waktunya. Orang tua wajib ngajarin anak-anak dan memberi laporan. Orang tuanya juga harus diberi konsekuensi. Dia punya tanggung jawab. Jadi kamu jangan ngulangi lagi, nanti mama papa ibu bapak juga jadi repot gitu. Yang ngajarin harus bapak ibunya. Itu misalnya hal kayak gini dilaporkan. Jadi ibu silakan bikin pembelajaran sendiri sama anak-anak selama di rumah. Nanti itu laporkan ke kami melakukan penilaian berdasarkan itu. Lah kalau nggak dilakuin kan berarti anaknya nggak akan dapat nilai. Nah di situ tanggung jawab orang tua. Itu bagus tuh ngelibatin yang kayak gitu. Nah itu untuk pertanyaan ibu ya Bu ya tadi. Jadi menghukum itu dalam arti memberi konsekuensi itu ya memang tidak boleh dengan kekerasan. Tapi banyak bentuk konsekuensi logis yang perlu yang bisa dilakukan tanpa kekerasan, tapi anak belajar dari kesalahan. Yang kedua tadi peran pemerintah daerah ya Bu. Itu ada dalam Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Yang pertama, sekolah ini harus bentuk tim PPK. Tim PPK itu singkatan P pencegahan, P yang kedua penanganan, K-nya kekerasan.
Dan itu harus pakai SK kepala sekolah, bentuk harus gangsal atau ganjil. Semakin banyak muridnya ya kalau bisa semakin banyak di tim. Misalnya minimal 3, misalnya sekolah ini punya 5 dan harus melibatkan guru dan orang tua. Jadi misalnya 5, gurunya lebih banyak, orang tuanya 2, gurunya 3. Nah, nanti Dinas Pendidikan itu juga harus membentuk satgas namanya. Membentuknya nanti mereka pakai SK-nya adalah kepala daerah. Di situ terlibat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan juga jika ada lembaga profesional seperti lembaga psikolog itu bisa dilibatkan oleh pemerintah daerah. Nah, mereka wajib karena di Undang-Undang Perlindungan Anak maupun di Permendikbud itu diperintah. Jadi caranya gini Bu, di sini ada Sudin PPAPP, PP itu perlindungan perempuan ya, perlindungan perempuan dan anak, itu di setiap Sudin wilayah ada. Tapi kalau kita kan pakai Sudin Pendidikan 1, 2, mereka tuh enggak. Langsung Sudin PPAPP Jakarta Pusat. Lalu mereka punya psikolog, itu bisa dikontak karena di setiap kecamatan mereka punya konselor dan tempat pengaduan. Nah, nomor kontak dan lain-lain juga ada. Nanti bisa saya kasih ke Bu Suparti atau kepada Bu Teti untuk kontak jika dibutuhkan oleh pihak sekolah. Mereka tuh PPAPP ini gampang banget. Ketika kita dapat masalah begini, mereka dipanggil ke sekolah tuh udah oke, tanpa biaya. Lalu di setiap puskesmas di dekat kita itu ada namanya psikolog klinis. Anak-anak asal dia punya BPJS, dia berhak gratis ke psikolog klinis di puskesmas. Jadi itu akan dimanfaatkan karena DKI punya psikolog yang mencukupi untuk itu. Nah, lalu yang berikutnya lagi ini tim PK ini harus diupload nanti di Dapodik. Ada kewajiban mengupload SK ini. Dan diberi waktu 6 bulan setelah penerbitan permen ini. Permen ini kan terbit Agustus. Jadi paling lambat adalah Februari ya berarti ya. Kalau Agustus kan bulan 8 ya. 6 bulan setelah itu harus sudah terbentuk tim PPK-nya ini. Ya. Kemudian boleh menggunakan dana BOS dalam pengerjaannya, dalam penanganan. Jadi selain mencegah, menangani. Bapak Ibu nih kayak gini namanya. Nah, murid-murid kalau bisa orang tua juga bikinin konseling. Apa sih? Kelas parenting. Biar cara mengasuhnya sama, mereka harus tahu bahayanya kekerasan terhadap anak. Jadi Bapak Ibu juga ketolong tuh kalau melakukan pencegahan tadi. Nah, berikutnya tadi pertanyaan, begitu ya Bu, yang dengan Pemda? Mau nanya sedikit lagi ya? Boleh. Jadi berarti kalau jujur ya, saya sendiri beberapa kali ketemu dengan selain dia mendapat kekerasan fisik juga, kemudian kadang-kadang juga merasa tidak nyaman gitu, dan akhirnya tadi membuat kenal. Nah, itu apakah bisa langsung ke puskesmas gitu untuk mengadakan kerjasama? Enggak, Ibu ke pusat PPA-nya dulu. Nanti setelah di assessment baru ketahuan dia itu harus di konseling. Misalnya terapi. Oh, ini harus 8 kali terapi seminggu sekali. Nah, itu baru dirujuk ke puskesmas. Gitu. Jadi mesti ke pusat PPA-nya dulu untuk karena harus dimulai dengan assessment, Bu. Gitu. Ya, gampang kok dan mereka pasti akan melakukan. Ya, jadi nggak usah ragu. Ya, bekerja samalah sekolah untuk ada sesuatu yang kita sendiri mah nggak bisa nanganin. Nanti mereka kunjungan ke rumah, Bu. Orang tuanya nanti juga akan mereka konseling. Nah, itu artinya memudahkan langkah kita. Jadi biar anak ini nggak ngulang lagi gitu ya di kekerasannya di lingkungan sekolah. Terakhir tadi yang Bapak menanyakan tentang generasi Z sekarang ini ya, gimana cara melakukannya. Yang pertama, anak-anak ini emang tidak, ya dia makanya disebut generasi rebahan ya Pak, karena segalanya mudah dia dapatkan. Oleh karena itu untuk generasi ini bagaimana caranya, mereka pun ada ancaman menjadi korban kejahatan seksual bahkan di dunia maya. Nah, ini anak-anak ini penting, jangan pernah ngasih foto
ya, mau difoto pacaran online karena nanti jadi bahan untuk mengancam, berikutnya dikirimin video live streaming suruh melakukan masturbasi dengan memasukkan sesuatu ke alat kelamin, dan ini banyak betul kasusnya. Nah, ini anak-anak tuh harus tahu bagaimana cara mencari pertolongan. Oke, Bapak Ibu gitu. Jadi anak-anak kita itu menghadapi bahaya yang lebih besar, Pak, bahkan dibanding waktu kita. Oleh karena itu ini harus jadi tempat tersendiri sih kalau ngomongin bagaimana generasi Z ini kita menanganinya. Karena pola-polanya sungguh mengerikan. Korban terkecil 8 tahun, Pak, dari pakai Hago karena ada chat yang bisa dihitungkan, dia mengalami kekerasan seksual di dunia maya. Jadi kirim foto telanjang, nanti dikasih senjata-senjata untuk main gamenya tadi. Nah, ini hati-hati banget, sampai yang udah besar pun banyak korbannya. Terakhir saya tangani anak umur 16 tahun di Yogyakarta, jadi korban itu dengan pelaku dari Aceh Utara. Ya, pacaran online itu. Nih anak-anak kita banyak nih, Bu, Pak, termasuk anak kandung kita nih, hati-hati. Jadi kalau itu teknik-teknik dan lain-lainnya harus tersendiri tuh, Pak, kabarinnya. Tapi yang pasti terima kasih atas pertanyaan itu, karena emang itu ancaman, Pak. Ini orang tua harus pada tahu. Begitu ya, Pak. Nanti saya kasih slide yang terkait generasi Z tadi yang menghadapinya, tipsnya seperti apa. Nanti dikirimin PPT-nya aja, kelak kita bisa diskusikan. Oke, gitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Selesaikan waktu membuangnya. Jadi sebetulnya SMA Negeri 7 itu, kalau saya sih mengatakan unika. Jadi seperti ini, SMA Negeri 7 itu ada anak-anak itu tempat nongkrongnya yang namanya KPK. Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi Kampung Pinggiran Tuguran. Nah, di sana itu kita adik kelasnya itu didoktrin itu sehingga dia harus melahirkan terus generasi ke generasi. Jadi artinya bahwa kakak kelas itu mendoktrin jangan cepu dan jangan apa, di semacam bahasa di sana. Memang diberikan kekerasan, bahkan ditanam setengah kuburan gitu. Jadi didoktrin di sana bahwa kamu ya suruh meminta kepada adik kelas, memalak lah bahasanya, terus menerus itu. Jadi di SMA, sehingga terkadang kalau misalnya korban itu cerita, itu dapat ancaman, pulang akan digebukin. Dan bahkan ada ikut campur, kalau kita sebutkan alumni, setengah alumni juga, ada juga yang seperti itu. Oke ya, demikian nih ya, seminarnya udah kelar ya. Mudah-mudahan disiplin positif bisa diterapkan di SMA Negeri 7 Jakarta, dan pihak sekolah serta para guru juga sudah berniat sebenarnya untuk menciptakan atau mewujudkan sekolah aman. Ini tinggal bagaimana bergerak bersama dan berkolaborasi, dan mudah-mudahan bisa kolaborasi juga dengan pemerintah daerah yang memang memiliki psikolog ya bagi kepentingan pemulihan, baik untuk pelaku, untuk korban, dan juga saksi. Ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.